ini bagaimana Bu Siti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan dalam. Ada beberapa yang kami dapati tentang dilema antara kedisiplinan moral. Salah satunya, misalnya ada siswa yang sering tidak masuk dengan berbagai alasan, yang dengan alasan favoritnya itu misalnya sakit, tapi sebenarnya tidak, namun memang kondisi berbeda, sehingga terjadi sering sekali. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih Mbak Usi. Untuk yang pertama, sebelum kami mengambil keputusan, kami cari dulu akar masalahnya. Kami menggali lebih dalam apa permasalahan kok terjadi kasus itu. Karena setelah kita mencari informasi dari menggali permasalahan yang menimbulkan itu dari siswanya, dari orang tuanya, dari guru kelasnya, lingkungannya. Setelah itu kita baru mengambil keputusan setelah ada sharing, musyawarah dengan guru kelasnya dulu, dengan masukan teman-teman yang lain. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Seperti tadi saya sampaikan, prosedurnya yaitu yang pertama mengidentifikasi akar masalahnya. Setelah akar masalahnya dapat teridentifikasi, kita koordinasikan. Pertama ya dikoordinasikan dengan siswa yang bermasalah, dengan orang tuanya tadi, dengan guru kelasnya tadi. Pertama diidentifikasi akar masalahnya. Itu untuk pertanyaan ketiga. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 4, Ibu. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya untuk langkah yang efektif untuk memutuskan hal-hal seperti itu, karena semuanya berkepentingan ya, untuk kepentingan kita, dua-duanya bermanfaat bagi yang berkasus maupun untuk sekolahan, maka kita perlu hati-hati. Tadi setelah mengidentifikasi akar masalah, mana yang terbaik atau masukan-masukan dari orang tua, dari guru kelasnya, dari lingkungan, dan dari teman-teman sejawat, baru kita memutuskan itu. Jadi koordinasi itu yang utama. Untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu yang pertama kemungkinan ini kesadaran orang tua untuk membimbing putra-putrinya. Yang kedua juga kesadaran anaknya pentingnya sekolah atau belajar itu, mungkin belum kesadarannya belum begitu karena masih anak-anak, masih perlu pembimbingan. Baik, untuk pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal untuk penyelesaian masalah ini tidak ada jadwalnya. Namun seandainya ada kasus atau ada masalah, sesegera mungkin kita selesaikan dengan langkah-langkah seperti yang sudah saya sampaikan. Baik, untuk pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja
yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hanya yang membantu tadi ketika ada informasi, ketika koordinasi tadi mencari akar masalah tadi, informasi yang benar dan valid itu sangat membantu dalam kami mengambil keputusan. Masukan-masukan dari guru kelasnya, masukan dari teman sejawat, mungkin masukan dari masyarakat yang tahu, itu sangat membantu saya untuk mengambil keputusan. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya Mbak itu hal yang terjadi seperti itu, intinya bahwasanya setiap ada masalah, ada kasus, untuk menyelesaikannya kita perlu komunikasi dengan semua pihak yang seperti sudah saya sampaikan tadi, dari komunikasi tadi sehingga masalah cair, sehingga dapat mengambil keputusan yang paling tepat yang menguntungkan semuanya, baik anak maupun sekolah dan warga sekolah lainnya. Terima kasih Bu Siti. Demikian pertanyaan terakhir. Dilema etika sudah selesai 8 pertanyaan. Terima kasih sekali untuk waktu. Terima kasih. Selamat siang Pak Anggit. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan untuk saya mewawancara Pak Anggit berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tugas wawancara ini adalah sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pada program guru kontra angkatan 9. Baik, tujuan wawancara saya kali ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, nanti ada beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Langsung saja ya Pak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, selama ini kasus di sekolah ini tentunya terkait hal tersebut ya ada cukup banyak. Saya akan fokus ke kasus mungkin yang terakhir saja ya Bu ya. Jadi yang terakhir ini ada kasus di mana salah satu siswa saya kelas 2 itu saat semester 1 kemarin meminta untuk pindah sekolah ke Batam karena mau mengikuti pindah tugas dari ibunya. Waktu itu belum masalah, ketika dia sudah pindah, tiba-tiba saat masuk di semester 2 di minggu kedua, anak tersebut datang lagi ke sekolah. Tahu kok masuk sekolah lagi. Kemudian saya tanya ke anaknya karena waktu itu saya hanya ketemu anaknya. Kok masuk ke sini lagi Nek? Iya Pak, saya pindah ke sini lagi. Loh, pindah sekolah ke orang lagi? Iya Pak. Lalu saya panggil guru kelasnya. Ternyata itu memang hari pertama anak tersebut masuk di minggu kedua sesudah semester 2 ini. Kemudian guru kelas tersebut saya minta untuk memanggil ibunya. Nah kebetulan ibunya datangnya siang misalnya. Nah saat itu saya siang saya ada acara. Ibunya hanya memberikan surat permohonan pindah lagi dari SD lama ke SD Korolon ini. Dan saat saya menerima suratnya ketika sudah jam hampir jam 3 itu saya kembali dari tugas keluar. Saya juga tanya ke gurunya, apakah ibunya menghubungi jaringan atau tidak? Nanti ibunya juga tidak menghubungi, juga belum menghubungi saya. Lalu saya minta ibunya untuk datang di hari berikutnya. Saya lihat suratnya, ternyata surat tersebut memang betul dari SD yang kemarin dituju pindah. Jadi kasus ini sangat unik. Anak pindah ke SD dari sini ke SD di Batam, baru 1 bulan pindah lagi kembali ke sini. Nah, kasus ini tentunya baru pertama kali dialami kalau di SD Korolon ini. Dan di mana kasus ini juga jadi
beda dengan yang lain karena ibunya juga tidak kemarin orang tuanya juga tidak ada konfirmasi dulu ke saya apakah mau masuk ke sini atau bagaimana. Padahal saat mau pindah saya saja minta orang tuanya memastikan pindahnya kemana, SD-nya di mana. Saya minta untuk kepastian SD di sana itu mau menerima. Harusnya SD saya juga melakukan yang sama, itu prosedurnya. Tetapi ternyata SD di sana tidak, hanya asal melepas murid saja. Seperti itu Bu, kasus yang terjadi terkait dengan dilema etika yang baru beberapa waktu ini, belum ada 1 minggu yang lalu. Berarti dari kasus tersebut bisa disimpulkan itu adalah dilema etika ya. Iya. Ada satu sisi harus melanggar aturan, pada sisi yang lain bagaimana pihak sekolah harus berpihak pada murid tadi. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pertama tentunya saya akan melihat sebuah kasus itu secara objektif dari berbagai sudut pandang. Kemudian saya akan, jika diperlukan, saya akan meminta juga pendapat atau masukan dari rekan-rekan guru yang lain, khususnya rekan-rekan guru yang saya anggap memang memiliki kapasitas di di bidangnya, seperti hal yang kasus tadi. Secara aturan saya sudah tahu itu harusnya nggak boleh seperti itu, tapi karena ternyata ada alasan-alasan yang kuat kenapa saya akhirnya menerima anak itu kembali, dan dari pertimbangan bapak ibu guru yang lain akhirnya saya terima lagi anak tersebut. Dan tentunya selain saya meminta, kenapa saya kok meminta bantuan bapak ibu guru lain untuk mengambil keputusan, saya pikir nanti ketika ada lebih banyak orang yang terlibat, yang berusaha untuk mencari jalan keluar dan mencari alternatif solusi, maka resiko yang akan kita ambil itu semakin minimal. Baik, berarti itu sudah termasuk langkah atau prosedur yang biasa dilakukan untuk menghadapi dilema etika itu. Iya, betul. Baik, untuk hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Yang saya anggap efektif yang pertama tentunya satu, jika ada permasalahan harus memandang permasalahan itu dengan utuh, secara menyeluruh. Yang kedua tentunya harus kembali ke aturan. Aturannya bagaimana? Kalau bisa memang kita jangan sampai menabrak aturan. Itu akan lebih mudah, lebih aman. Kemudian yang berikutnya, jika dibutuhkan kita tidak usah ragu, tidak usah segan untuk meminta pendapat, pertimbangan dari orang lain, baik itu guru senior ataupun atasan kita, itu pengawas ataupun dinas pendidikan. Mungkin itu. Ya, baik, berarti kita harus tidak segan untuk meminta saran atau pendapat dari rekan-rekan guru dan juga atasan, pengawas ataupun dari dinas pendidikan. Untuk yang selanjutnya adalah apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang sering saya hadapi adalah ketika harus mengambil sebuah kebijakan yang tidak ada di aturan. Nah, itu jadi tantangan yang sangat berat. Apalagi kebijakan yang harus diambil bahkan ketika harus tidak sesuai dengan aturan, seperti kasus tadi. Di mana kasus tadi terpaksa saya terima lagi karena satu, anaknya betul-betul nggak mau sekolah di tempat lain. Kedua, orang tuanya ternyata ketika pindah ke Batam di pekerjaan barunya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan dia itu kena tipu, sehingga dia sekarang nggak punya penghasilan. Kalau nggak di sini mau di mana lagi? Jadi terpaksa saya ambil kebijakan itu. Nah, itu adalah tantangan yang paling berat ketika menjadi seorang pemimpin dan harus mengambil keputusan-keputusan yang tidak ada di aturan atau bahkan mungkin harus melanggar aturan karena
mempertimbangkan hal lain yang tidak kalah penting. Karena tadi fokusnya kita di lembaga pendidikan tentunya nomor satu adalah muridnya. Saya lebih fokus untuk menyelamatkan muridnya, mental anaknya daripada anaknya tak sekolah. Karena sekolah negeri yang lain di sini anak orang tuanya nggak bisa ngantar, orang tuanya harus bekerja. Di swasta jelas nggak ada mereka seperti itu. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Oke. Kalau waktu khusus nggak ada, jadwal khusus itu tidak ada. Jadi tentunya ketika kita ada masalah, nah masalah itu akan langsung kita selesaikan. Ketika bisa diselesaikan langsung, ya akan diselesaikan langsung. Tapi ketika memang tidak memungkinkan diselesaikan langsung, di mana misalnya kalau harus ada harus mengumpulkan rekan guru, meminta pendapat mereka, ataupun harus lapor ke atasan dulu dan lain sebagainya, tentunya juga nggak bisa langsung. Itu ya dengan terpaksa nggak bisa langsung. Tetapi prinsipnya ketika ada masalah akan langsung diatasi. Baik. Berarti secepat mungkin untuk mencari solusi dari masalah. Iya, betul. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, yang membantu pertama tentunya aturan. Aturan itu sangat membantu karena ketika ada aturan itu kita mudah enak ikuti aja sesuai aturan kalau bisa. Nah masalahnya kalau di dilema etika yang terjadi kadang-kadang tidak ada di aturan atau harus menambah aturan. Yang paling membantu adalah di sini saya punya rekan-rekan guru senior, ada 3 orang yang benar-benar bisa diandalkan. Mereka secara usia juga sudah sangat matang, secara masa kerja juga sudah semuanya di atas 30 tahun. Sudah ada yang mungkin 1 tahun lagi, kurang lebih 1 tahun lagi itu pensiun. Itu benar-benar bisa diandalkan karena pengalaman mereka jauh lebih banyak daripada saya. Jadi ketika ada masalah, saya membutuhkan pertimbangan, saya pasti meminta untuk 3 rekan guru senior di sini untuk membantu kira-kira langkah apa yang harus saya ambil. Selain itu juga dari Bu Pengawas, Bu Korwil itu juga sangat sangat membantu karena beliau itu sangat komunikatif. Jadi ketika ada apa-apa saya bisa konsultasi lewat WA ataupun telepon. Jika tidak ada hal apapun pasti beliau langsung datang ke sini. Jadi masalah apapun selama ini bisa teratasi dengan baik. Baik, berarti faktornya adalah rekan sesama rekan guru, kemudian atasan juga untuk mencarikan solusi di dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan? Ya, jadi selama ini pengambilan keputusan yang saya lakukan banyak sekali pembelajaran yang saya dapat. Di antaranya yang pertama, ketika kita mau mengambil keputusan ada suatu masalah, kita harus lihat masalah itu secara utuh. Jangan hanya melihat suatu masalah itu hanya dari katanya atau hanya dari satu sudut pandang. Kita harus benar-benar lihat utuh dan objektif untuk menyelesaikan masalah itu. Yang kedua, kita merujuk semuanya ke aturan. Jika bisa, sekali lagi pokoknya itu kita sesuai dengan aturan itu enak. Tapi memang kadang-kadang di aturan itu tidak ada, atau mungkin kita juga harus ambil kebijakan di luar aturan. Nah itu kita harus ada effort lebih. Misalnya itu juga yang ketiga yang saya pelajari juga, yang saya bisa ambil, tidak perlu malu untuk meminta pendapat, meminta pertimbangan dari orang lain. Karena seorang pemimpin itu tidak akan berkurang marahnya ketika ada keputusan yang harus diambil kok dia tanya dulu ke rekan-rekan guru, bahkan rekan-rekan guru yang senior-senior, atau mungkin tanya ke pengawas atau tanya ke dinas jika memang dia tidak yakin dengan keputusan yang diambil. Karena lebih bahaya mengambil keputusan yang salah daripada tadi
meminta pertimbangan orang lain. Dengan kita meminta pertimbangan orang lain, pasti pandangan kita akan lebih luas dan resiko yang kita ambil dari sebuah keputusan itu pasti akan lebih minimal. Mungkin itu Ibu yang pengalaman yang saya share. Baik, terima kasih Pak Anggit. Banyak sekali pelajaran yang saya petik hari ini terkait dengan beberapa pertanyaan di wawancara ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tentunya hal ini nanti akan saya terapkan baik itu di kelas ataupun di sekolah tempat saya mengajar. Terima kasih Pak Anggit atas waktunya. Ya, sama-sama Bu.